Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Ritonga dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Haji dan Umroh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Wajib Haji dan Sunnah Haji, yang dimana anggotanya ialah Hakim Pariasang, Muhammad Rifki Ritonga, Arif Fitriani, dan Nur Fazila. Baiklah, langsung saja kami akan membahas pembahasan pertama, yaitu yang A, yaitu pengertian haji. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Di dalamnya terdapat serangkaian ibadah yang dilaksanakan oleh setiap muslim di dunia yang mampu. Mampu dalam artian memiliki kemampuan secara fisik, keuangan, dan pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji tersebut. Di dalam ibadah haji juga terdapat kegiatan di beberapa tempat-tempat tertentu di Arab Saudi. Dan haji hanya dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Waktu dimulainya pelaksanaan ibadah haji sudah ditentukan mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, yaitu ketika seluruh jamaah haji bermalam di Mina. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah haji berkumpul melakukan wukuf di Padang Arafah dan diakhiri dengan melempar jumroh Aqobah, Ula, dan Wusta di tanggal 10 Zulhijjah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin yang B, wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian ibadah haji yang harus dikerjakan, dan apabila tidak dikerjakan, maka ia harus membayar denda ataupun dam. Macam-macam wajib haji yaitu ada 7. Yang pertama, irham dimulai dari mikot, yaitu berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh dari tempat yang sudah ditentukan dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua yaitu bermalam di Musdalifah pada malam hari raya haji. Kemudian melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 kerikil. Waktunya yaitu dimulai dari tengah malam tanggal 10 Zulhijjah sampai 11 Zulhijjah. Kemudian melempar 3 jumroh. Melempar jumroh ini dilakukan setiap hari pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktunya itu dikerjakan setelah tergelincirnya matahari. Setelah itu bermalam di Mina. Bagi jamaah haji wajib bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf wada. Tawaf wada dilakukan sebagai penghormatan terakhir kita kepada Baitullah, lalu menjauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ibadah haji dan umroh, seperti membunuh hewan buruan, lalu memotong kuku, memakai wangi-wangian, dan lain sebagainya. Kemudian mencukur rambut hingga bersih. Hal ini berdasarkan firman Allah pada Quran Surat Al-Fat ayat 27, yaitu sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Baiklah, di sini saya akan membahas poin C, sunnah haji. Yang pertama, pengertian sunnah haji. Sunnah haji maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Dan yang kedua, sunnah, macam-macam sunnah haji. Dalam kitab Sulaiman Ar-Rasyid, beberapa sunnah haji diantaranya yang pertama adalah ifrad, artinya terpisah, yaitu cara melakukan ibadah haji secara terpisah dari ibadah umroh dengan mendahulukan ibadah haji. Yang kedua, membaca talbiyah dengan suara yang keras bagi laki-laki dan bagi kaum wanita sekedar dapat didengar sendiri. Yang ketiga, berdoa. Sesudah membaca talbiyah, meminta keridhaan Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, membaca zikir waktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat setelah mengerjakan tawaf.
Yang terakhir, memasuki Ka'bah atau Baitullah. Adapun salat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat dilakukan setelah tawaf. Salat sunnah tawaf dapat dilakukan di mana saja di tanah haram, tetapi sedapat mungkin salat sunnah tawaf ini dilakukan di belakang makam Ibrahim. Adapun salat sunnah tawaf dilakukan sebagaimana salat sunnah pada umumnya. Pembacaan Al-Quran dalam salat sunnah tawaf juga dilakukan sebagaimana salat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang kesimpulan dari materi wajib haji dan sunnah haji. Kesimpulannya ialah haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syariat-syariat yang ditentukan oleh syarat semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan ibadah haji mempunyai syarat, rukun dan wajib haji. Oleh karena itu, setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji sebaiknya mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental atau spiritual, sebab ibadah haji merupakan ibadah yang sangat menguras tenaga di samping mental dan batin. Ibadah haji dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah dan sesuai ketentuan, sehingga termasuk haji mabrur. Tentu akan mendatangkan banyak hikmah bagi kehidupan pribadi dan keluarga maupun bagi masyarakat, negara dan bangsa. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.